Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yola, NIM 18044101. Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saya akan menjelaskan tentang materi peta, proyek peta, dan interpretasi peta. Adalah gambaran permukaan bumi dalam sebuah pesawat dengan skala tertentu melalui sistem proyek. Peta dapat ditampilkan dalam berbagai cara, dari peta yang dicetak tradisional hingga peta digital yang ditampilkan di layar komputer. Namun, secara umum, pengertian peta adalah selembar, seluruh, atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang direduksi dengan menggunakan skala tertentu. Peta adalah representasi dua dimensi dari ruang tiga dimensi. Syarat peta terbagi menjadi beberapa, yaitu komplit, yaitu bentuk peta yang digambarkan yang harus cocok dengan kondisi asli atau aktual di daerah asal atau di lapangan. Ekdusistan, jarak peta-peta dikalikan dengan skala yang ditentukan berdasarkan jarak di lapangan. Yang ketiga itu setara, yaitu area atau area yang digambarkan pada peta setelah perhitungan pada skala sesuai dengan situasi di lapangan. Fungsi peta terbagi menjadi beberapa, yaitu menampilkan lokasi atau lokasi suatu lokasi di permukaan bumi, menampilkan ukuran atau area, jarak, dan area lokal di permukaan bumi. Bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk lainnya, mendukung peneliti sebelum melakukan survei untuk menentukan kondisi area yang sedang diselidiki. Sajikan data tentang proyek potensi daerah, alat analisis untuk menarik kesimpulan, alat untuk menjelaskan rencana yang diusulkan, alat untuk memeriksa keterkaitan antara fenomena geografi atau gejala di permukaan bumi. Macam-macam peta terbagi menjadi beberapa, yaitu jenis peta berdasarkan konten data yang disajikan, seperti peta umum, peta topografi, peta konografis, peta dunia atau geografis, peta khusus, jenis peta berdasarkan sumber data, peta turunan, peta utama, jenis peta berdasarkan skala, peta Cadastre, peta baru atau peta tiga dimensi, peta digital, peta garis, kartu foto. Jenis peta berdasarkan tiga detail. Peta terperinci, peta dengan skala 1:25. Peta semi detail, peta dengan skala 1:50. Periksa peta, peta dengan skala 1:250. Unsur peta, elemen peta adalah segala sesuatu yang harus ada pada peta atau bagian mana yang harus dimuat pada peta. Berikut beberapa elemen peta yang dimasukkan dalam peta, yaitu judul peta, legenda, skala peta, garis peta, simbol atau lambang peta, lettering, materi tentang proyek peta. Pengertian proyek peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi tiga dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam dua dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyek peta menyebabkan distorsi pada aspek-aspek geometris di permukaan bumi, yaitu distrik jarak, distrik area, distrik bentuk, dan distrik skala. Untuk memperoleh peta yang ideal diperlukan luas, jarak, area, dan bentuk yang benar. Membagikan daerah dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit, menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Distorsi pada proyek peta memiliki 4 sifat: conform, equivalen, ekvidistant, aksimohal. Berdasarkan bidang proyek, ada tiga, yaitu planar, kerucut, dan slider.
Cara melakukan interpretasi peta, yaitu pengertian interpretasi peta. Peta dapat menjadi sarana untuk mengamati atau mengetahui bentuk bumi ataupun relatif dataran, walaupun hal tersebut dapat juga diamati secara live atau langsung menggunakan satelit pengawasan atau secara proporsional menggunakan Google Earth. Pengertian interpretasi peta adalah mengetahui dan membaca bentuk nyata ada yang berdasarkan pada gambar yang ada pada peta. Mengetahui hal-hal seperti bentuk relatif dari suatu tempat atau wilayah, serta memiliki dan membedakan antara gunung dan bukit. Apakah kalian sudah tahu perbedaan gunung dan bukit? Pegunungan, pantai, pesisir, dataran rendah, sungai, danau atau waduk, selat, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua itu langkah-langkah interpretasi peta. Ada 2 tahap dalam menginterpretasikan peta, yaitu tahap persiapan dan tahap interpretasi untuk itu sendiri. Tahap persiapan interpretasi. Ketika Anda ingin menginterpretasikan peta sebelumnya, sebaiknya Anda melakukan beberapa tahap di bawah ini, yaitu peta umum yang ingin dipresentasikan terlebih dahulu disiapkan petanya dulu. Sebagai contoh, peta umum, Anda akan menemukan legenda yang biasanya ada di bagian bawah peta. Bisa berada di kiri bawah ataupun kanan bawah. Yang ketiga itu amati dengan seksama penyebaran data yang ada pada daerah di peta. Jangan lupa untuk memastikan kerelevanaan peta dengan melihat tahun pembuatan peta. Setelah keempat langkah di atas dilakukan, interpretasi peta dapat dilakukan, yaitu dataran tinggi dan pegunungan. Pada peta terlihat bahwa terdapat pegunungan dan dataran tinggi yang memanjang di sepanjang Pulau Sumatera. Warna merah dan warna kuning pada gambar adalah interpretasi letak pegunungan dataran tinggi. Pegunungan ada di Pulau Sumatera, contohnya adalah Pegunungan Bukit Barisan. Dataran rendah dan rawan. Bagian lagi dapat diinterpretasikan dari peta Sumatera di atas adalah adanya dataran rendah dan rawan. Penandaannya adalah warna hijau serta hijau dengan garis putus-putus. Terlihat peta Sumatera. Jarak dataran rendah di Pulau Sumatera ada di sepanjang pantai timur dan barat Pulau Sumatera. Sungai, berdasarkan peta Sumatera di atas terlihat bahwa ada banyak sungai besar di Pulau Sumatera, contohnya Sungai Asa, Sungai Musi, Sungai Simpang Kanan, Sungai Batahari, dan sungai lainnya. Kita dapat menentukan sungai tersebut dengan garis berkelok-kelok pada peta di atas. Danau, karena berisikan air di tengah daratan, maka tentu saja akan digambarkan sebagai dataran dengan bagian tengahnya terdapat warna biru. Dari beberapa Sumatera di atas terdapat beberapa danau di Pulau Sumatera, yaitu Danau Toba dan Danau Sekara, Danau Meninjau, dan Danau Ranau. Gunung pada peta biasanya disimbolkan dengan bentuk segitiga. Segitiga hitam artinya gunung tersebut tidak aktif atau tidak berapi. Dan ketika segitiga merah, maka gunung tersebut aktif atau berapi. Semua peta geografi menggunakan simbol tersebut. Pada Pulau Sumatera terdapat beberapa gunung, yaitu Gunung Sinabung, Gunung Leuser, Gunung Bandahara, Gunung Sibayak, dan Gunung Kerincing. Kepulauan. Tentu saja ketika kita ingin mencari pulau di kepulauan pada Pulau Sumatera, kita harus mencari dataran di luar Pulau Sumatera. Dikatakan kepulauan apabila terdapat cluster atau kelompok pulau-pulau yang saling berdekatan. Ada beberapa kepulauan terdapat pada peta Sumatera di atas, yaitu di Sumatera Barat terdapat Pulau Mentawi dan Pagai. Pada Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Lingga, Datanau, dan Nabas
Pada Sumatera Utara, Kepulauan Pini, Nias, dan Batau. Pada Sumatera Barat, Kepulauan Metawi dan Pagai. Laut dan Selat. Laut dan selat pada umumnya ditunjukkan dengan gradasi warna biru. Semakin barat pekat, warna biru pada peta artinya semakin dalam lautan atau tumbuhan tersebut. 4. Mencerminkan investasi peta. Manfaatnya itu lebih mudah menentukan batas yang di daerah yang kita maksud, lebih cepat menentukan hal-hal yang ingin dicari, memudahkan kita dalam menavigasi ketika berpergian apabila ketika berpetualang. Contoh melakukan investasi peta di kampung saya yaitu dengan melakukan kita lihat di dalam peta sungai. Berdasarkan peta di atas terdapat satu sungai yaitu Sungai Lamasi yang kita dapat dilihat dalam peta dengan garis yang berkelok-kelok. Persawahan di dalam peta Kecamatan Lamasi kita dapat menentukan bentuk sawah berbentuk perpetakan. Pegunungan di Kecamatan Lamasi tunjukkan bentuk gunung segitiga yang berada pada di daerah Desa Pesepon. Yang keempat itu sungai kecil berada perpetakan yang kecil. Itulah presentasi tentang materi yang saya jelaskan tentang peta investasi.